Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Demas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu saya akan menjawab beberapa pertanyaan subscriber saya yang bertanya melalui Instagram saya. Jadi, saya mohon maaf kalau misalnya agak telat membalas di Instagram karena yang men-DM saya itu ada banyak, cuman, ya saya pilih-pilih saja yang mana yang kira-kira yang berhubungan dengan channel YouTube saya, yaitu channel Mas Blogger. Nah, saya ada beberapa pertanyaan tersebut yaitu, ini teman-teman, dari akun ini, dia mau bertanya seperti ini teman, "Kak, mau tanya dikit, gimana sih mekanisme jual beli icon misal di icon finder? Apakah setiap yang beli icon kita itu perlu confirm dari kita dulu atau buyer hanya tinggal download?" Sebenarnya sudah saya jawab, jadi kita cukup upload dan semua urusan jual beli icon diurus oleh icon finder. Nah, di sini saya akan coba kupas lagi lebih lengkap. Nah, untuk situs yang sejenis seperti Icon Finder, kemudian The Non Project, ada lagi yang namanya Shutterstock, kemudian, ada lagi yang namanya Platikon, dan lain-lain. Ada banyak ya Microstock itu teman-teman, ada Dreamstime, ada, apalagi ya, pokoknya banyak. Itu cara kerjanya gampang sekali teman-teman. Teman-teman cukup hanya mengupload desain teman-teman. Nah, desain yang diupload itu ya kalau misalnya teman-teman mengupload icon ya, jadi icon teman-teman itu yang diupload. Nah, jadi ketika nanti anggaplah saya ini buyer lah. Nah, ketika saya ingin membeli icon ternyata yang, icon yang dibeli itu adalah icon saya, icon teman-teman, anggaplah si A ini mengupload ikonnya ke icon finder. Nah, saya si B pembeli itu beli icon si A. Nah, mekanismenya yaitu ketika saya membeli icon si A, misalnya inilah, ini kan harganya $30. Nah, dia cukup hanya mengupload saja teman-teman. Untuk urusan jual beli nanti diurus semuanya di icon finder. Jadi nggak harus repot-repot bertanya dulu dengan si A bagaimana alamatnya, pembayarannya apa, misalnya kemudian berapa harganya, itu nggak perlu teman-teman. Itu semuanya diurus oleh icon finder. Jadi tugas kita cuman memikirkan membuat icon yang bagus dan menguploadnya di misalnya situs ini ya, contohnya icon finder ataupun situs-situs yang lainnya sejenis. Jadi, saya anggap itu udah jelas sekali teman-teman jawabannya. Jadi tugas kita itu cukup mengupload saja dan jika nanti ada yang membeli, teman-teman itu akan terima bagi hasil teman-teman. Ya kenapa bagi hasil? Ya ini kan kita kan istilahnya menumpang menjual icon kita di situs orang lain. Jadi ya otomatis ya ada bagi hasil lah. Nah itu, di icon finder. Maupun situs yang lainnya juga sama teman-teman, mau itu The Non Project, di Shutterstock, kemudian Platikon, itu juga sama, sistemnya bagi hasil. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ntar saya pilih dulu. Ini, dari Nindi, "Selamat malam Pak, saya Nindi, subscriber YouTube Bapak, saya suka dengan videonya sangat membantu, alhamdulillah. Kemudian, saya mau nanya, apakah mendaftar di Icon Finder, The Non Project, dan Patikon itu harus menggunakan paspor?" Nah, di sini saya akan menjelaskan, kalau misalnya nanti teman-teman sudah mau mendaftar di Icon Finder, nah ini saya langsung ke situs di channel YouTube saya aja. Nah, saya itu sebenarnya sudah membuat, tutorial lengkap, ini cara daftar di The Non Project, kemudian saya juga udah buat tutorial cara daftar di Icon Finder. Nanti ditunggu aja ininya, apa namanya, videonya. Ada yang beberapa video tuh saya rilis seminggu-seminggu, mungkin bulan ini kalau nggak bulan depan. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman, misalnya teman-teman pengen menjadi sebagai ada 2 tipe orang-orang yang berkunjung ke Icon Finder teman-teman. Pertama tipe sebagai kontributor, kontributor itu orang yang membuat ikonnya itu kita. Terus yang kedua buyer, buyer ini pembeli teman-teman. Jadi dia nggak bisa desain tapi dia datang ke situs ini untuk membeli icon yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, untuk orang-orang yang datang ke Icon Finder yang ingin menjual ikonnya, makanya kita daftar sebagai kontributor teman-teman. Nah, pada waktu kita sign up di sini, nah seperti sign up di sini. Nah, ini kita sign up bisa sebagai pembeli, bisa juga sebagai kontributor.
Nah, kalau kita sebagai kontributor, kita tidak perlu yang namanya mendaftar biaya bulanan, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman cek di atas ini untuk orang-orang yang ingin membeli icon, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lihat lihat dari sini, ini hanya beberapa pilihan untuk orang-orang yang misalnya dia pembuat situs, dia kan kalau situs kan biasanya butuh kebutuhan akan icon yang unik, yang bagus itu kan banyak, teman. Bahkan kalau teman-teman cek Shopee aja, tiap bulan aja mereka kan ganti-ganti icon, teman-teman. Nah, itulah sebabnya peluangnya sangat besar sekali kalau teman-teman serius menekuni dunia icon ini. Nah, untuk orang-orang yang sebagai bayar tadi, nah dia bisa pilih pilihannya yang mana. Dia bisa berlangganan $9 per bulan, apa $19 per bulan dengan maksimal 50 icon yang bisa di-download dalam 1 bulan atau $49 tiap bulan, tapi dia bisa unlimited. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman itu oh iya, balik lagi ke pertanyaannya, itu tidak harus menggunakan paspor, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendaftar ke situsnya ini, itu kayak kita membuat Facebook aja, teman-teman. Buat Facebook kan hanya dibutuhkan Gmail aja. Jadi asalkan ada teman-teman email aktif itu nanti digunakannya untuk login aja. Dan juga kalau misalnya lupa password login, teman-teman. Nah, ini. Itu gunanya dia tidak menggunakan password. Kemudian yang kedua, saya juga bingung dalam menggunakan akun PayPal-nya bagaimana nanti kalau misalnya earning dikirimnya kemana. Nah, PayPal itu adalah salah satu metode pembayaran virtual yang terpercaya. Dia sudah ada sejak tahun 2000-an, teman-teman. Bayangkan, saya waktu kuliah aja 2001, itu PayPal ini udah ada, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin misalnya dapat penghasilannya misalnya dari situs ini, dari ikonnya, itu bisa mampir dulu ke PayPal. Kenapa banyak kontributor yang mengirimkan uangnya tidak langsung ke bank lokal, tapi mampir dulu ke PayPal? Karena rate-nya, teman-teman. Rate-nya, maksudnya kursnya itu, teman-teman. Seperti teman-teman tahu kan kurs rupiah terhadap dolar kan kadang menguat, kadang melemah. Misalnya $1 15.000, kadang $1 sampai 18.000. Nah, itu yang saya bilang teman-teman kontributor itu lebih suka pada waktu dia mencairkan uangnya misalnya dari icon finder, itu dia tidak langsung ke ini dulu ke situs ke rekening bank lokal, tapi mampir dulu ke PayPal. Nah, setelah dari PayPal nanti baru mereka setelah lihat kurs ininya bagus, kurs dolarnya bagus, baru mereka mencairkan dari PayPal ke bank lokal. Namun kalau teman-teman butuh uangnya cepat, itu bisa juga langsung misalnya dari account finder langsung dikirim masuk ke bank lokal teman-teman. Itu bisa juga, teman-teman. Itu terserah dari teman-teman menyetingnya nanti. Jadi ini aja pertanyaannya, moga-moga menjawab pertanyaan dari Nindi. Dan Mas Habib ini. Oke, kalau gitu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan berkomentar aja di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan channel saya, dengan channel Mas Blogger, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Oke, kalau gitu, sampai ketemu di tutorial berikutnya.